Nah, ternyata breakoutnya bukan di bawah, breakoutnya di atas lagi, masih naik lagi, dan seterusnya begitu caranya. Oke, ada lagi mungkin Bu Ninis mau bertanya Bu terkait yang mungkin Ya, sudah halo Pak. dialami. Oke. Pak, kalau ada suara saya Pak ya? Ya, silakan silakan. Halo? Silakan. Halo? Oke, ya Bu, silakan Bu. Oh ya, Pak, mungkin nggak sih eh kita udah entry? Mm-mm, Harusnya kan, misalnya kita udah sesuai dengan analisa mm-mm. yang Bapak kasih tahu itu yang Ya, tiga itu. mm-mm. Harus lihat candle, ya. Struktur, Terus apa? kemudian Ya stop struktur sama resisten. SNR-nya kan, Mm. Pak. Tapi malah hasilnya berlawanan nggak marketnya. Nah, tadi kan sudah disampaikan, Itu gimana, Pak? ketika kita entry saat itu harus difikirkan resikonya. Contoh misalkan begini. Oh, Jadi misalkan tadi kan sudah kita sampaikan, misalnya kondisi seperti ini. Nah, kondisi seperti ini misalkan hijau. Tadi kan catatan saya kalau tidak ada penolakan. Kalau ada penolakan maka hati-hati. Ini ada penolakan lagi yang di atas ini. Maka hati-hati. Seandainya kita sudah terlanjur misalkan begitu ganti candle kita yakini yang di bawah ini penolakan sell banyak, kemudian diwujudkan warna hijau ini sebagai konfirmator, maka kita yakin ini buy. Contoh, kita langsung entry buy di sini. Begitu ganti candle kita langsung buy. Maka begitu kita masuk buy jangan didiamkan, jangan ditinggal tidur, jangan ditinggal kemana-mana dulu sebelum kita lihat toleransinya kita di mana. Batas toleransi kita bisa ukur. Ketika kita entry buy maka ruginya selalu di bawah, ruginya selalu turun. Nah, paling gampang menentukan stop loss itu lihat supportnya yang terdekat. Nah, support yang terdekat mungkin yang kelihatan di sini. Ada ekornya ini. Ngambil di sini sebagai area acuan untuk kita stop loss. Kalau nanti kita misalkan pasang sell di sini, kemudian ternyata naik, maka kita bisa taruh di ujungnya di sini atau ditaruh di atasnya resisten. Saya biasanya selalu menempatkan di atasnya, bukan persis tapi di atasnya. Demikian juga yang di bawah, kalau di sini ada saya pedomannya warna hijau ini ekornya, maka saya taruh di bawahnya. Sambil dilihat secara visual terlalu jauh apa enggak dari titik runningnya, titik harga kita entry. Kalau terlalu jauh kita bisa dekatkan, karena namanya batas toleransi kerugian itu bebas menentukan, tidak wajib harus angkanya pasti. Ini kalau kita menggunakan garis atau menggunakan market sebagai acuannya. Bisa juga kita gunakan sebagai acuan untuk pembatasan itu adalah dengan prosentase. Nah, kemarin kita sudah sampaikan juga, kita mungkin batasi 5% atau 2% atau 3% misalkan. Itu bebas juga. 5% dari modal, gitu aja gampangnya. 5% dari modal. Sehingga kalau misalnya contoh ya 5% modal. Kalau kita mau menentukan bebas sebenarnya. Tinggal kita enaknya mana. Kalau saya terus terang paling gampang dengan melihat visualnya. Oh, di sini nanti SL-nya atau pembatasan rugi saya di sana. Atau kalau misalkan kesusahan di sini, kita bisa menghitung dengan angka. Dengan angka prosentase dari modal. Misalnya modalnya adalah 2000. Misalnya 2000 modalnya. Kemudian 5%. Lot yang digunakan misalkan 0,1. Sehingga kerugian maksimum kita adalah 5% dari modal. 5% dari modal itu kalau kita hitung secara matematika 2000 dikali 5%. Ini berapa ini? 100 ya. iya. Berarti rugi kita maksimum adalah 100 dolar. 100 dolar ini bagaimana kita melihatnya? Nanti floatingnya akan kelihatan di sana. Floating itu yang minus naik turun di transaksi itu akan muncul di sana angkanya 100. Nah, berapa pip dari pergerakan kalau ini misalkan 100? Iya, kita tinggal ukur misalkan 100
Berarti berapa pip ngitungnya, angkanya ini, angka ruginya ini $100 itu dibagi dengan lotnya 0,1. Dibagi dengan lotnya 0,1. Oke, coba dulu ya. Lotnya 0,1 sama dengan 1000 pip. Ini adalah maksimum kita 1000 pip. Sehingga 1000 pip itu kalau dari titik kita entry, misalnya 1000 pip itu jauh. Nah, jauh di bawahnya ini. Ini baru 700. Yang di ujungnya sini aja baru 700. Kalau tadi kita mengambil di sini, maka masih logis saja. Tidak sampai 1000, tidak sampai lingkar 5%, masih rasional. Nah, saya lebih cenderung ke grafiknya. Kalau buy berarti di atasnya, ini tidak mungkin ribuan kalau begini. Kalau di atas paling mentok ini 300 sekian, 300 pip. Sehingga tidak ada angka pastinya, tidak ada perhitungan pasti. Yang paling gampang satu, ini bersifat untuk melindungi ya, bersifat bebas dan untuk melindungi dari modal besar kita. Yang penting jangan terlalu banyak. Jangan kita buy di sini kemudian ini mengambilnya TP-nya terlalu jauh, apa namanya, SL-nya di sini. Ini kejauhan nanti, terlalu jauh ndak balance nanti bisa berbahaya. Jangan terlalu jauh dan jangan terlalu dekat. Yang paling gampang tentu di titik di area support resistennya paling gampang. Jadi merabanya gampang. Di mana? Di ujung ekornya. Kalau misalkan begini. Ini kalau kita yakini misalkan ternyata ini naik ya. Misalkan kita yakini naik, contoh ya. Kemudian walaupun sebenarnya tidak boleh ini kelihatan dari strukturnya mulai melemah, mulai menipis, seller akan muncul di sana. Contoh seperti ini kita ambil posisi sell, contoh ya, sell. Nah, kalau kita ambil sell, di mana kita letakkan stop lossnya? Kan yang dekat di sini, bukan. Kalau ini terlalu dekat, kedekatan. Ya, kalau terlalu dekat begini, kita bisa atur, bisa renggangkan. Paling tidak ya minimum 300 pip. 300 pip itu kalau dari sini berapa ini? Oh, ada ini. Ya. 300 sampai 500. Ini untuk melindungi. Sehingga kalau nanti naik ya sudah itu yang dirugikan. Jangan terlalu jauh, jangan terlalu dekat. Kalau kita mau pengen yang SL-nya kelihatan gampang ya di ujungnya support resisten. Kalau terlalu dekat dinaikkan. Di jarak 300 sampai 500 pip boleh. Kemudian misalnya ini jaraknya sekian, jarak SL-nya sekian, kita bisa tentukan juga TP-nya sama atau kita bebas TP itu 100 pip, 200 pip boleh. Nah, kalau kita menggunakan kondisi yang sama, maka di sini adalah TP-nya atau profitnya sama dengan perbandingan 1/1. Kenapa enggak 1/2? Perhatikan kalau kita 1/2 kita enggak bisa profit, akhirnya rugi lagi. Bisa profit nanti cukup lama waktunya, ya mungkin cukup lama. Nah, kita berharap kalau bisa jangan terlalu lama, segera profit sehingga tidak mengganjal di kepala kita. Itu. Ini kan kesentuh langsung profit, habis itu naik lagi selesai. Tidak jadi rugi, profitnya di sini. Ya meskipun tidak banyak, meskipun sekitar 500 pip kan lumayan. Kalau misalkan lot kita 0,1 tadi ya kalikan 500 pip, maka akan dapat $50. Lumayan. Lebih dari 700.000 rupiah. Hanya dalam waktu beberapa jam saja misalkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jam baru kena. 7 jam kena. Itulah trading. Jadi trading itu ketika entry tidak harus selalu saat itu profit, tidak harus selalu menit itu, jam itu. Mungkin ganti jam. Kalau kita tidak mau menunggu lama ya cut loss, kita menunggu peluang lagi. Misalkan di sini waduh, marketnya kok turun. Tidak profit misalkan ya. Atau profitnya kok masih kecil ya, kita bisa close dulu, kita cari momentum lagi. Momentum apa? Momentum itu saat-saat dimana buyer maupun seller itu menunjukkan kekuatannya. Contoh begini momentumnya. Ini sudah sideways, datar, ya datar tidak ada tren. Kemudian mulai breakout. Sudah breakout warna hijau di sini, kita lihat strukturnya dari hijau pertama
mulai hijau lagi, kemudian mulai hijau lagi. Ketebalannya dilihat mulai menebal, berarti artinya momentumnya makin kuat. Kita bisa entry di candle di sini. Satu dengan alasan breakout, yang kedua strukturnya hijau mulai berjajar. Hijau mulai berjajar, tiga saja berjajar berturut-turut itu bisa kuat. Ya tentu melihat momentumnya tadi, momentumnya mulai tebal, mulai tebal dan searah dengan tren. Ini searah dengan tren. Berbeda ketika begini. Ini memang berjajar warna merah tiga, tapi tidak searah dengan tren. Ini namanya koreksi. Kalau searah dengan tren, ini bisa lanjut lebih kuat. Ini bukan searah tapi berlawanan, melawan ini. Sehingga kalau tiga hijau pun, tiga merah pun tidak menjamin akan lanjut turun. Tetapi ketika momentumnya awalnya tren naik kuat, kemudian sideways konsolidasi sana, nah dari sideways itu mulai momentum buyer sudah mulai muncul di sana dengan tekanan-tekanan yang kuat. Buyer memberikan memberikan intensitas yang kuat di sana. Volumenya makin kuat, makin tebal tanpa penolakan. Maka ini makin kuat. Kita bisa end di sana. Sedangkan ketika sudah mulai hilang momentumnya, sudah mulai menipis kekuatannya, hati-hati. Apalagi mulai muncul warna yang berubah di puncak candlenya. Perhatikan, meskipun naik nanti akan ditolak lagi. Nah, ya kan? Meskipun naik ditolak lagi oleh seller lagi, perhatikan. Nah, begitu sudah mulai lepas dari konsolidasi lagi, breakout lagi, kemudian di ujung mulai ada merah lagi, hati-hati, tetap hati-hati. Di ujung mulai ada merah lagi, hati-hati lagi. Mulai kecil, mulai muncul momentum berjajar tiga, perhatikan mulai turun lagi, Oke, ada pertanyaan lagi, Bu? Mungkin Bu Ninis, mungkin Bu Sianturi mau bertanya, monggo. Pak, pertanyaan saya kelihatannya gampang, tapi kemarin saya bingung bikin stop loss dengan TP di handphone, Pak. Ngetik-ngetiknya saya nggak ngerti, Pak. Stop loss dengan TP di handphone, tapi sudah trading, sudah transaksi ya. Kalau sudah transaksi, diklik transaksinya, muncul nanti modifi atau ubah order di sana. Di sebelah kiri aja, di sebelah kiri dari transaksi itu yang kosong ya, biasanya ditunjukkan dengan di sana ada lotnya ya, lotnya misalkan akan muncul dulu. Coba ya, misalkan lotnya dia akan muncul. Nah, di sebelah bawahnya itu di kiri dan kanan ada tempat kosong di situ untuk mengisi SL-nya. SL-nya menentukan harganya ya begini, kita bisa pakai crosshair ini, kita arahkan aja, misalkan TP-nya atau SL-nya di lurusnya di warna hijau, diluruskan aja dulu, diluruskan kemudian dicatat. Memang agak ribet kalau di HP, memang ada kekurangannya, cuma ya kelebihannya kita bisa mobile ya. Diingat-ingat atau dicatat di sana 1767.48 ya. Biasakan kita juga menghafal atau mengingat angka-angka begini, sehingga nanti begitu sudah teringat, nanti masukkan di SL, kemudian dilihat lagi nanti kalau misalkan oh belum tepat, diubah lagi, arahkan dengan crosshair yang ada di sana, yang tanda plus, kemudian diarahkan di mana kita letakkan stop loss. Ini tidak bisa diklik, kalau diklik hilang, tetap diarahkan saja, kemudian dicatat di sebelah kanannya. Kalau nanti kita menggunakan garis begini, makin lama makin banyak, menghapusnya susah juga nanti, satu persatu begitu kalau di HP. Yang paling gampang, yang termasuk yang saya lakukan dengan crosshair begini, arahkan saja di ujungnya atau di bawahnya. Di situ muncul harga 1766.29, diingat-ingat atau dicatat ya, begitu Bu. Termasuk membuat take profitnya, diarahkan di atas atau di bawah, terserah, yang penting di mana kita mau TP-nya begitu. Terus kalau ngetiknya itu Pak, saya suka salah-salah, kemarin invalid terus ya Pak. Kalau ngetiknya salah berarti terlalu dekat Bu. Kalau terlalu dekat tidak boleh, kan ada spread di sana, tidak boleh terlalu dekat. Kalau jauh pasti bisa, kalau terlalu dekat tidak boleh. Ngetiknya kayak misalnya yang tadi Bapak bilang nih 1778.70, itu ngetiknya dari mana sih Pak? Mulainya dari belakang apa
Di Ke depan kemarin saya ngebih. di depan di nol yang depan itu harus dimulai dari nol paling depan. Oh, contoh Pak coba. Contoh misalkan saya arahkan di misalkan ya ini ya 17 misalkan ya. Jadi nanti Iya Pak. stop lossnya itu arahkan kursor atau tik-tik-tiknya. Nah ini ditaruh di depan sendiri, kedip-kedipnya di HP juga ada kedip-kedip ini atau garisnya, Iya Pak. taruh paling depan dulu, kemudian masukkan 1767. Nah di situ setting HP-nya titik itu koma atau koma titik, soalnya tidak sama. Secara Oh, standar koma itu dalam internasional titik ditulis dengan titik. Nah mungkin di HP jenengan itu settingnya bahasanya Indonesia, sehingga di Indonesia itu koma ya begini, koma itu ya koma begini, komanya bukan titik, koma itu yang koma begitu. Ini pengaruh Bu, tidak sama. Kalau di internasional itu komanya dengan menggunakan titik begini. Nah dicoba, mungkin salahnya itu di situ. Mungkin harusnya koma dengan koma biasa Indonesia ditulis titik, tidak bisa. Demikian juga terus begini, ini koma. Koma ini ditulis koma juga. 38-nya di belakangnya Pak ya? Nah 38-nya di belakangnya komanya begitu. Itu. Ini pengaruh walaupun sepele tapi nanti error-error begitu kalau tidak mau settingannya. Maka saya selalu rekomendasikan untuk standar internasional sehingga pas. Kalau standar Indonesia nanti koma ini jadi koma biasa itu. Nanti membingungkan lama-lama. Jadi 0, ya 0, itu koma biasa itu yang pelungkeran itu. Saya kemarin yang di belakang titik 2 nggak saya ikutin, mungkin itu kali yang bikin salah ya Pak ya? Enggak juga kok. Boleh kok masuk. Ya kalau misalkan ini pengaruh ini kalau misalkan enggak ditulis bisa saja terlalu dekat kan enggak boleh. Enggak bisa, enggak mau berarti. Karena koma ini mempengaruhi jarak juga. Detik ini sennya mempengaruhi. Persis harus sama persis di mana kita meletakkan. Misalkan kita letakkan di sini di atas ini 1782,48. Berarti harus begitu, harus lengkap gini. Itu. Ada lagi Bu? Jadi kalau sell Pak, stop lossnya di atasnya. Iya, kalau sell stop lossnya di atas, kalau buy stop lossnya di bawah, itu. Iya Pak. Ya, Makasih Pak. monggo silakan Bu Ninis mau bertanya lagi. Ya, Pak, kalau berarti kan kalau misalnya saya tadinya kan tradernya kan jangka pendek Pak, terus nyangkut, kayaknya ada kemungkinan buat ini jadi profit, tapi harus nunggu berapa hari, itu boleh Pak kayak gitu Pak? Boleh, Jadinya trader jangka panjang mungkin. Menengah, jangka penengah. Boleh, yang penting kekuatannya ada, daya tahannya ada, 1 bulan pun tidak apa-apa. Tapi saya tidak rekomendasikan, jangka panjang. Tapi kelamaan itu. Ketika nanti ketahanannya kurang, kemudian kita hari-hari tidak dapat income gitu kalau lama. Ya kalau itu jenisnya nanti investor sudah. Iya. Tidak apa-apa kalau uangnya sudah karung-karungan, itu ibaratnya kan cuma tambahan saja. Ini bahasa candaan Bu ya, jangan dimasukkan hati nanti saya dikira menghina. Enggak. Ini bahasa candaan. Kalau misalkan kalau saya misalkan saya kan tiap hari harus dapat gitu. Kalau saya nanti bulan-bulanan nanti anak-anak makan apa gitu, bahasa gampangnya gitu. Tapi kalau beda kalau kita sudah punya stok, memang uangnya tidak pakai, uang sudah menjamur, ya tidak apa-apa, nanti pakai yang investasi jangka panjang. Itu pasti kembali. Kalau jangka panjang banyak dapatnya Bu, banyak dapatnya. Contoh begini ya, ngambil momentum yang betul-betul harganya itu kelihatan sama. Jadi kalau jangka panjang nanti time frame-nya langsung D1 ketemu sudah. Ya contoh misalkan kita melihat ada support maupun resisten sama. Di sini ada penolakan, banyak penolakan. Kemudian di sini ada penolakan di sini. Nah, ketika sudah mulai ditolak di sini, misalkan di sini, ini ya kita fokuskan ini. Misalkan di situ ada penolakan dan sudah mulai ganti warna. Nah, sudah mulai ganti warna, kita masuk di candle yang ketiga pun boleh. Sudah mulai ganti warna dan ternyata merahnya panjang. Nah, kita masuk di sini, di kecil di sini atau di sebelah sini boleh. Kalau jangka panjang targetnya banyak-banyak. Targetnya bagaimana? Targetnya kalau jangka panjang dilihat di situ banyak ada lekukan di mana. Kalau ini turun sell, berarti lekukannya di sini sebagai TP-nya. Kalau kita sell, misalkan sell begini, kalau jangka panjang sebenarnya lebih enak Bu.
cuma ya lama dapatnya. Ini sell begini, nanti TP-nya di sini kita ukur di sini, misalkan take profitnya di sini, SL-nya bisa di atas. Nah, stop loss-nya di sini. Atau kita stop loss-nya di separuh boleh. Separuh dari ini jadi 1/2. SL boleh begini, TP-nya 2 kalinya. Silakan diuji, nanti kondisi seperti ini akan banyak dapatnya. Lebih banyak, jauh lebih banyak. Cuma ya agak lama. Kalau saya tidak cocok karena memang saya butuh hari-hari untuk makan, Bu, gitu. Boleh 1 bulan pun tidak masalah kok. Oke, maka di latihan itu nanti dicoba. Di latihan itu harus banyak dicoba. Boleh kita tunggu berapa lama, kira-kira kembali apa tidak. Yang penting analisa kita tepat. Analisa tepat, pasti nanti kembali. Pak, kalau bisa minusnya tuh kalau udah pasang Pak order, terus ternyata minusnya tuh ngelebihi balance-nya kita itu, berarti kita nggak bisa order lagi ya Pak ya? Nggak bisa, 60% ke atas pun berat nanti. Oh begitu. Maka saya selalu sampaikan trader trading itu yang aman maksimum 20% modal minusnya. Batasi maksimum 20% modal. Kalau 2000 berarti maksimum 200, ini harus cut loss sudah. Jangan ditunggu terus-terusan. Kalau ditunggu terus-terusan nanti potensinya akan kembali bisa menghancurkan modal yang besar. Itu. Kalau modalnya misalkan 2000 berarti ini 400 minusnya. Misalkan begini. Nah, ini harus dijaga, Bu. Kalau sampai di atas 50% nanti 50-50, pasti nanti ada kemungkinan habis itu. Karena biasanya kalau di broker tidak sampai 100%, biasa sekian masih 80% di close secara paksa, sehingga namanya MC begitu. Kalau sudah 35% ke atas, hati-hati. Saya tidak rekomendasikan kalau kita tanpa pengetahuan panjang. Saya memberikan batasan maksimum 20% modal keseluruhan dari transaksi kita dalam satu periode itu. Misalkan ada 10 transaksi, lotnya berbeda, maka dilihat di minus yang kiri atas nanti totalnya berapa minusnya, bandingkan dengan modalnya. Nanti kalau sudah 20% segera selesaikan. Ini kalau saya memberikan trading yang sehat yang begini. Jadi jauh dari yang namanya MC kalau begini. Kalau sudah 30%, 45%, 50% dibiarkan, maka nanti yang terjadi adalah spekulasi. Sudah spekulasi sudah. Tanpa perhitungan, tanpa kalkulasi yang jelas. Karena berpotensi akan habis. Kalau sudah 50% itu kita entry akan kesulitan. Tetap bisa tapi makin parah. Jadi ketahanan kita makin berkurang, makin menurun. Sehingga kalau ketahanan makin tipis akan rawan sekali dengan MC. Itu, Bu. Ya, mungkin dicoba, dicoba boleh kok. Nanti di akun demo itu silakan coba kira-kira di 20% ke atas bagaimana, kembali apa tidak. Kemudian dicoba di angka di sini diamankan, selalu buat 20% maksimumnya gitu. Oke, terima kasih ibu-ibu semuanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ada waktu nanti kita lanjutkan lagi, biar nanti ada selalu ada koreksi, ada perbaikan di dalam kualitas trading kita. Terima kasih, selamat pagi dan sampai ketemu di pagi Bapak, terima kasih. Ya, sama-sama.